صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين. شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Para habaib dzurriyyat Rasulullah yang kami muliakan, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat yang kami hormati, Bapak Bupati beserta Permaisuri, Bapak Wakil Bupati beserta Permaisuri, Bapak Kapolres, Bapak Wakapolres, Bapak Penghubung yang kami muliakan, anggota Dewan, dan seluruh tokoh-tokoh masyarakat yang kami hormati. Wabil khusus akhina fillah Adinda Dr. Haji Rahmat Nasution Hamka, hadirin wal hadirat, hamba-hamba Allah, pencinta-pencinta Rasulullah yang berkumpul malam ini dengan mengharap keredaan Allah. Semoga Allah meridai acara kita malam ini. Suatu hari ketika Nabi mengumpulkan para sahabat, dengan wajah yang tersenyum Nabi berkata, la yab'asanallah aqwaman yaumal qiyamah fi wujuhihimun nur ala manabiri lu'lu'i taqbiduhumun nas laysu bi anbiya wala syuhada. Kata Rasulullah, nanti pada hari kiamat akan bangkit dari kubur menuju padang mahsyar. Ada sekelompok manusia yang mukanya penuh dengan cahaya di atas mimbar-mimbar mutiara. Sementara ada kelompok yang lain yang keluar dari kubur yang penuh dengan kehinaan. Ada yang mukanya maaf seperti babi. Ternyata itu siapa? Gambaran orang yang meninggalkan sholat. Ada yang keluar dari kuburnya lidahnya terputus-putus. Ternyata itu gambaran orang yang suka mengumpat, mencaci maki, gibah, nyebar fitnah. Ada yang keluar dari kuburnya badak sardada, bahasa Banjar, kayak ular. Ternyata ini orang suka mengganggu ketentraman tetangga. Tapi ini sekelompok manusia yang mukanya penuh dengan cahaya di atas mimbar mutiara. Semua orang kagum, semua orang takjub. Padahal mereka itu, kata Nabi, bukan syuhada. Mendengar penjelasan itu, seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, sibhum lana na'rifuhum. Ya Rasul,
kabarkan kepada kami apa amalannya, apa pekerjaannya waktu hidup di dunia. Kami ingin seperti mereka itu. Dengan senyum Nabi menjawab, humul mutahabbuna fi sabilillah min qabailin syatta wa biladin syatta yajtami'una ala dzikrillah yazkurun. Mereka itu ketika di dunianya adalah mereka orang-orang yang berkumpul semata-mata mencari keredaan Allah, karena mencintai Allah. Dari beberapa penjuru datang berkumpul seperti yang terjadi malam ini. Dari beberapa tempat datang ke sini, semuanya mengharap keredaan Allah, berzikir mengagungkan Allah dengan nuansa acara syukuran HUT ke-20 Kabupaten Sukabara dan menyambut tahun baru Islam dengan acara syiar syair. Jadi ini bukan dangdutan, bukan rock-rockan, tapi ngagungkan Allah, berzikir memuji Allah. Insya Allah yang hadir malam ini adalah termasuk orang-orang yang mukanya bercahaya di atas mimbar mutiara. Dan pasang niat kita kedatangan Inka Kristi, Bunda Hajah Evi Tamala, kami semua datang ke sini bukan untuk apa-apa, semata-mata untuk menyatukan hati, semata-mata karena ingin dekat dengan Allah. Bukankah Nabi mengatakan nanti pada hari kiamat ada 7 golongan yang mendapat naungan di hadrat Allah. Orang kepanasan, mereka tidak kepanasan. Di antaranya warajulani tahabba billahi jitama alaihi wa tafarraqa alaihi. Orang yang berkumpul karena mencintai Allah dan berpisahnya karena mencintai Allah. Semua yang hadir kami bangga, kagum, tak tergiurkan oleh rintik-rintik rahmat saat ini. Tetap bertahan. Ini luar biasa. Masyarakat Sukamara ini, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Kapolres, masyarakat yang bahasa Banjarnya wajah sampai ke puting. Tahan. Kenapa? Karena hanya mengharap reda Allah, karena mencintai Allah. Inilah golongan yang bertemu karena Allah dan kita bubar karena Allah. Mudah-mudahan kita semua dijadikan Nabi dapat naungan di hadrat Allah. Kabar yang ketiga dari Rasulullah, para jamaah, apa faedah kita kumpul di tempat ini? An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min qaumin ijtama'u yadhkurullah azza wa jalla la yuriduna bidzalika illa wajhahu. Tiada satu kaum laki-laki dan perempuan tua muda berkumpul di satu tempat semata-mata karena mengagungkan Allah, mencintai Allah, mengagungkan Allah, mencari rahasia ilmu Allah, ingin dekat dengan Allah, dan tidak ada niat yang lain selain mencari ridha Allah. Illa nadahum munadin minas sama. Maka malam ini dari atas kepala kita, tahan semua hujan Pak, silahkan duduk semua, kita hujan rahmat hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan dari titik hujan ini membuat rahmat untuk kita semua, berkah untuk kita semua. Malaikat memanggil-manggil, ankumu maghfuran lakum. Hai orang-orang yang berkumpul, beruntung kalian, dosa-dosa kalian dihapuskan oleh Allah dan Allah gantikan dengan sifat-sifat yang terpuji. Alhamdulillah. Mari para jamaah di tempat yang mulia ini, di hujan rahmat turun ini, mari kita bersama-sama mendengarkan senandung Asmaul Husna yang disampaikan oleh Bunda Hajah Evi Tamala. Kepada beliau kami persilahkan. Ya itu. Ya. Penuh kan ya. Kan sebelah situ kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min.
Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Wajid Ya Majid Ya Wahid Ya Ahad Ya Samad Ya Qahhar Ya Muqaddim Ya Muakhir Ya Allah Ya Akhir Ya Yang ke depan, oi. Itu tadi membawa ke depan, lalu ikutan yang lainnya. Jangan ke depan, oi. Dijaga aja Mas. Ya Tawwab Ini kan petugas aja. Ya Mustaqim Ya Afuw Kalau rebutin ngambil video semuanya. Ya Jalali wal Ikram Ya Muqsit Ya Jami Ya Ghani Ya Muqti Ya Mani Ya Dar Ya Nafi Ya Nur Ya Hadi Ya Badi Ya Baqi Ya Wahid Ya Rashid Ya Sabur Ya Sabur Ya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang indah. Kalau kita berhajat kepada Allah, panggillah dengan menyebut nama-namanya, maka Allah akan kabulkan hajat-hajat kita. Inna Allah Ta'ala tis'ata wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Allah punya nama 99 nama. Siapa yang menghafalnya, mengamalkannya, yang menghayatinya, meresapinya ke dalam jiwanya, maka dijamin oleh Allah dia akan mendapatkan kebahagiaan surga di dunia dan surga di akhirat. Mudah dengan Asmaul Husna yang kita bacakan tadi meresap dalam jiwa kita, sehingga kemanapun kita melihat, kemanapun kita memandang, yang nampak hanya kebesaran Allah. Rintik hujan bukan masalah bagi kita, rahmat. Apapun yang terjadi, orang beriman reda menerima ketentuan Allah, memandangnya ini kebesaran Allah. Kalau tidak hujan bertahan biasa saja, tapi hujan bertahan, suka marah masyarakatnya pencinta Allah luar biasa. Tepuk tangan untuk suka marah. Orang suka marah ini terkenal dengan orang tarekat, orang yang memandang Allah. Setiap bergerak, berdiri, berjalan, yang dipandangnya hanya kebesaran Allah. Mari kita renungkan sebuah syair dari Evi Tamala. Kemana ku memandang, yang ku pandang hanya kebesaran Allah. Fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemana kita menatap, kita melihat, nampak kenyataan kebesaran Allah. Kemanapun berjalan yang ku jumpa, hanya keindahanmu. Tiada yang ku harapkan, tiada yang ku inginkan selain cinta kasih sayangmu. Adalah yang ku dambakan, adalah
سيدنا محمد بعدد ما صلى عليه وصلي على محمد بعدد ما لم يصلي عليه وصلي على محمد كما تحب أن يصلي عليه وصلي على محمد كما أمرتنا بالصلاة والسلام عليه وصلي على محمد كما ينبغي الصلاة عليه. Kemanapun memandang yang kulihat hanya kebesaranmu. Kemanapun berjalan yang ku jumpa hanya keindahanmu. Ya Allah Maha Pengasih, Ya Allah Maha Penyayang, Ya Allah kasihani diriku. Ya Allah Maha Pemaaf, Ya Allah Maha Pengampun, Ya Allah terimalah taubatku. Segenap perasaan kerinduan padamu ku persembahkan. Segenap keinginan dan harapan kepadamu aku sandarkan. Ini adalah pandangan batin masyarakat Sukamara yang ahli tarekat. Apapun yang dilihat, apapun yang dipandang, batinnya selalu memandang inilah kebesaran Allah, inilah mu'afal Allah yang berlaku, sehingga hatinya selalu mengingat Allah. Karena memandang kebesaran Allah yang maha agung, Allah yang maha besar Allah. Tadi kami pagi kejutan acara milad saudara kami Pak Dewa sebagai Kapolres Sukamara yang ke-46. Selamat milad, panjang umur, berkah, insya Allah jadi pelayan masyarakat Sukamara. Amin. Kalau kita lihat hierarki kepolisian, bunga satu, apa namanya Pak? Nah, kalau orang bahari, kepolisian, tentara menyampak ngarannya mayor. Harus hormat kepada yang bunga 2, letkol. Letkol bunga 2 harus hormat kepada kolonel yang bunga 3. Kolonel yang bunga 3 itu harus hormat kepada brigjen yang bintang 1. Brigjen bintang 1 harus hormat kepada Maijen yang bintang 2. Maijen bintang 2 harus hormat kepada Letjen yang bintang 3. Ada penghormatan. Letjen bintang 3 harus hormat kepada Jenderal yang bintang 4. Tapi ingat, Jenderal bintang 4 harus hormat kepada Allah. Kenapa? Karena Allah banyak punya bintang. Kalau kepada manusia kita seperti ini, tapi kepada Allah kita mengangkat kedua tangan, melepaskan keegoan kita, melepaskan semuanya. Kita ini nggak ada apa-apanya. La haula wala quwata illa billah. Yang maha besar hanya Allah. Dan puncak dari ibadah itu adalah sujud. Sedekat-dekat hamba kepada Allah pada waktu sujudnya, fa'aksirud doa, maka perbanyak berdoa. Lebih-lebih ada problem, ada masalah, ada kesulitan, bangun di tengah malam, mengagungkan Allah, minta kepada Allah, solusi akan dapat tercapai. Bukan kepada dukun, bukan kepada benda-benda, tapi mengadunya kepada Allah. Ud'uni astajib lakum, minta kepadaku pasti kuberi, kata Allah. Dan Nabi mengatakan, sedekat-dekat hamba kepada Allah pada waktu sujud, Pak, asyurut doa, banyak berdoa. Nabi dalam sujud banyak minta, banyak bermohon, banyak berhajat. Kenapa?
dahi yang mulia kita letakkan ke lantai, ke tanah. Ini tanda tawaduknya luar biasa. Dahinya ke tanah, tapi rohnya di arasy. Wasjud waqtarib, sujud kamu, maka kau akan dekat. Seorang sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami datang bertanya kepada Nabi. Setiap malam menemani Nabi sholat tahajud. Lalu Nabi bertanya, Rabi'ah, kau minta apa? Nabi, aku nggak minta jabatan. Jabatan bisa hilang. Aku nggak minta harta. Kata Bang Rahmat, harta bisa habis kalau nggak dimanfaatkan. Aku minta doakan kepada Allah agar aku bisa berdampingan dengan engkau di dalam surga. Mudah-mudahan semua yang hadir hari ini semua bisa damping dengan Nabi di surga. Amin. Amin. Niatkan semua para jamaah yang berhujan hari ini karena mencintai Allah, mencintai Nabi, mudah-mudahan damping dengan Nabi di surga. Amin. Amin. Apa jawab Rasulullah? Rabi'ah, kalau kau ingin berdampingan dengan aku di surga, fa'ini ala nafsika bi kasratis sujud wa dawamiz zikir. Kalau kau ingin berdampingan dengan aku di surga, perbanyak sujud, perbanyak sholat. Selain sholat 5 waktu, sholat sunat, dan dawamkan zikrullah, maka kau berdampingan dengan aku di surga. Sujudku inka Kristi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terhormat guru yang saya hormati. Sujudku bermanfaat.
kasih. Pesan Rasulullah kepada kita semua ketika beliau berada pertama masuk kota Mekah lalu menuju Madinah, hijratun Nabi. Apa kata beliau kepada penduduk Madinah? Ya ayyuhan nas, hei manusia, absus salam, sebarkan salam. Bagi umat Islam menyebarkan salam dengan mengucap assalamualaikum, keselamatan untukmu. Lebih afdal lagi warahmatullahi wabarakatuh, rahmat Allah, berkah Allah untukmu. Kita doakan saudara kita agar diberi keselamatan oleh Allah, rahmat oleh Allah. Mengucap salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Umar bin Khattab senang berjalan ke pasar, bukan untuk belanja, tapi ingin menyebarkan salam, karena itu doa kebaikan. Orang surga itu kalimatnya qila salaman salama, ucapannya salam. Ternyata absus salam ini bukannya mengucapkan salam. Jalan-jalan ada beling, ada kaca di tengah jalan, kita ambil, kita letakkan ke tempat sampah. Ini juga namanya absus salam. Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Kapolres, dan para pejabat lihat-lihat, ada jalan yang berlobang, bahaya ini. Kalau kena mobil, bahaya ini, ketabrakan. Akhirnya diinstruksikan, tutup lubang itu. Itu juga namanya absus salam. Jalan-jalan, ketemu di kampung terpencil, ada anak yatim. Ternyata bapaknya meninggal sudah 1 tahun, anak yatimnya 6, ibunya janda. Kasihan, ayomi anak yatimnya. Kalau belum punya istri, ambil ibunya yang janda itu jadi istri. Itu juga namanya absus salam. Alhamdulillah. Kalau hakun. Jadi makna absus salam luas maknanya. Menjaga mulut kita daripada menggibah, memfitnah orang. Kita tahu si A punya keaiban, kita celah, kita diam, enggak kita bicarakan, tutup keaiban orang tadi. Itu juga namanya absus salam. Yang kedua, wasilul arham, sambung tali silaturrahim. Malam ini kita nyambung tali silaturrahim. Maka ini yang kedua. Yang ketiga, wa'at'imut ta'am, berikan makan kepada orang yang lapar. Komitmen daripada Anyo Seloka adalah berbagi kepada masyarakat, khususnya Sukamara. Bahkan bukan hanya ekonominya, pendidikannya, dan segala macamnya. Dan kami yakin satu saat Sukamara ini adalah kabupaten yang terindah, termaju dari kabupaten yang lain, insya Allah. Amin. Yang keempat, wasallu billaili wan nasun niyam, tengah malam bangun untuk tahajud. Ada problem, ada masalah, sujudlah, minta kepada Allah. Waktu sujud ngadu sama Allah. Dalam sujudmu setelah kita membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, rasakan sangat dekat Allah dengan kita. Ngadu dengan Allah. Boleh bahasa Banjar, boleh bahasa Jawa, boleh bahasa Dayak, boleh bahasa Bali, monggo, bahasa apa saja boleh dalam sujud. Tapi dalam hati, Allah di mulut batal, Gusti Allah ampuni dosa hamba, batal. Tapi dalam hati curhat, Allah tahu isi hati kita. Subhanallahil alim. Ngadu kepada ya Allah, rahmati hamba, sayangi hamba ya Allah, beri rezeki hamba ya Allah. Ya Rabb, kembalikan suamiku yang gak pulang-pulang ya Allah. Semuanya ngadunya kepada Allah di dalam sujud. Bahkan doakan saudara-saudara kita semua, ya Rabb, rahmati saudaraku si Anu. Sujud, dalam sujud kita minta kepada Allah. Subhanallah, inilah orang beriman. Hamba Allah nggak kecewa karena ada punya Allah, ada problem yang atasinya Allah, sehingga setiap saat selalu dia berzikir mengingat Allah, berdirinya, duduknya, berbaringnya, sehingga selalu ingat Allah. Mau makan ingat Allah, mau minum ingat Allah, mau apapun ingat Allah. Nabi Adam ketika bertanya kepada Allah, ya Rabb, nikmatmu begitu banyak, bagaimana cara kamu syukuri nikmatmu ya Rabb? Apa jawab Allah? Hai Adam, cukup kau ingat itu nikmat datangnya dari aku. Kita makan ingat rezeki datangnya dari
punya suami yang ganteng, nih yang kayak di hadapan ini, nikmat dari punya istri-istri kayak bidadari yang ada semua ini, calon bidadari semua ini, nikmat dari Allah, semuanya dari Allah. Mau makan ingat Allah, mau minum ingat Allah. Sehingga ada sebuah syair yang dulunya kita salah paham, dikira kepada makhluk. Dimanapun ada bayanganmu, kemanapun ada bayanganmu. Apa bayanganmu? Dimanapun ya Allah, yang nampak bajhar kebesaranmu, nampak wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Bermula Allah yang menciptakanmu dan perbuatanmu. Hati kita memandang apapun yang nampak kebesaran Allah, nampak bajhar kudrat iradat Allah, rindu hati kepada Allah, menangis sujud seperti ungkapan Inka Gersi tadi, sujud selalu kepada Allah, berhajat kepada Allah. Barang siapa yang berjujuran air matanya menangis karena ingat kepada Allah, la yalijun nara rajulun baqa min khasyatillah hatta ya'udal labanu bidar'i. Tidak akan dibakar di neraka orang yang menangis karena cinta kepada Allah, kecuali itu air susu kembali ke dalam tetek yang mustahil. Tetesan air mata pencinta memadamkan kobaran api neraka. Aku rindu karena mencintaimu ya Rabb. Apapun hatiku selalu mengingatmu, dimanapun ada bayanganmu. Evi Tamala. Berkenan sama-sama. Oke. Menangisku karena rindu, sedihku karena rindu. Ku berduka, dukaku karena rindu. Terima kasih banyaklah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله مولانا العظيم. Para jamaah, mari kita mentadabburi ayat ini. Inna fi khalqis samawati wal ardh. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi. Wa ikhtilafil laili wan nahar. Pergantian siang dan malam. La ayatil liulil albab. Tanda kebesaran Allah bagi para wali Allah, bagi para wali yang bernama ulil albab. Siapakah ulil albab itu? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ulil albab itu ketika dia berdiri selalu ingat Allah, duduknya ingat Allah, berbaringnya ingat Allah. Apa itu zikir? Zikir itu ucapan, perkataan, pikiran, perasaan yang menghadirkan Allah di dalamnya. Zikir ada beberapa tingkatan, ada zikir zahar, la ilaha illallah. Apa kata Nabi? Innallaha harraman nar ala man qala la ilaha illallah bidzalika wajh Allah. Allah haramkan neraka menyentuh kulit orang yang berzikir. Ketika dia berzikir, mulutnya berzikir, hatinya bertawajuh kepada Allah. Ayo sama-sama kita berzikir dengan mad jaiz. Siapa yang berzikir dengan mad jaiz ini sekali zikir 4000 dosa dihapuskan Allah. La ilaha illallah. Hati menyatakan la ma'budu bihaqqin illallah, dan yang berhak sembah, yang ku ibadati, yang ku taati, yang ku cintai, yang kunjung tinggi hanya Allah. 4000 dosa dihapuskan Allah. Ini makam mubtadi, tingkat pemula. La ilaha illallah. Sama-sama. La 4000 lagi dosa dihapuskan. La matluba bihaqqin illallah. Dia tempat meminta, bergantung, bersandar, berhajat. Yang menggerakkan aku, yang mendiamkan aku hanya Allah. 4000 lagi dosa dihapuskan. Sama-sama ikuti kami dulu pelan-pelan. La ilaha illallah. Sama-sama. La mawjuda bihaqqin illallah. Tidak ada yang ada hanya Allah. Tidak ada yang menciptakan Allah, yang menciptakan hanya Allah. Alam ini kenampakan kebesaran Allah. Inilah zikir jahar, yang mulut berzikir, hati meresapkan maknanya. La ilaha illallah,
Mata terpejam, mulut berzikir, hati menyatakan gak ada kusembah yang kuibadati, yang kutuju hanya Allah. Maka ini benteng dari api neraka, membuka surga. Bahkan siapa yang di akhir hayatnya mengata la ilaha illallah, dakhalal jannah. Mudah-mudahan akhir hayat kita bisa mengata kalimah la ilaha illallah. Tetapi pada jamaah, seseorang itu ketika akan meninggal, menurut apa yang dicintainya, mulut sudah gak berperan lagi, yang berperan cuman hati. Rupanya ada orang jual sate. Sate, hayya 'alas shalah, sate. Tiba-tiba tabrak mobil, koma. Kata istri, bang, nyebut bang, sate. Kenapa? Yang diingat ya cuman sate. Hati ini Pak Bu kayak teko. Kalau diisi air putih keluar apa Bu? Air putih. Pak, diisi kopi keluar kopi, diisi susu keluar susu, diisi air zam-zam keluar air zam-zam, diisi sate keluar sate, diisi sawit keluar sawit. Mau meninggal sawit. Ada Pak, orang mau meninggal dizikirkan la ilaha illallah, dia angkat tangan, dia bilang sah. Dikirikan lagi la ilaha illallah, angkatan lagi sah. Dikira orang suruh baca doa ukasyah, lalu dibacakan doa ukasyah, dikit lagi la ilaha illallah, angkat tangan dia sah, sekak mat, langsung mati. Ternyata ahli catur, siang malam catur yang dikata sah mat. Ada juga sah, rupanya KPU. Sah tidak, tapi bukan KPU di sini lain, KPU di lain. KPU orang yang saleh semua insya Allah. Maka itu Bapak Kapolres, Bapak Kapolres, Pak Bupati, hukum main catur ini menurut fatwa guru Jaru hukumnya haram. Sekali lagi, hukum main catur hukumnya haram kalau meninggalkan sholat. Betul apa tidak? Oh, jangankan main catur, nonton TV haram kalau meninggalkan. Kenapa Sahmat kena otaknya catur? Maka itu hati, fisik ini boleh berkumpul makhluk, tapi hati ingat dengan. Dalam tarekat Naksabandiyah orang-orang suka marah mengamalkannya. Zikir qalbi, letaknya di bawah susuk kiri 2 jari, ada detak jantung. Bunyinya apa? Allahu Allah, Allahu Allah. Caranya bermacam-macam. Pada sholat mata dipejamkan, boleh napas ditahan, mulut ditutup, gigi dirapatkan, detak jantung menyebut Allah, 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 Allah. Tidak tahan bernapas, keluarkan. Dikit lagi, konsentrasi. Allahu Allah, Allahu Allah. Menyebut asma Allah dalam jantung kita. Allahu Allah. Tidak tahan bernapas lagi. Minimal 3 kali menahan napas, buka mata. Sayyidina Muhammadur Rasulullah. Ini pada sholat. Tapi disuruh kita ingat Allah, berdiri ingat Allah. Mana detak jantung kita sambil jalan? Allah, Allah. Cuman kalau jalan yang bakal jam lagi, payah hantuk tunggul. Mata terbuka, tetapi hati kita Allah, jangan menahan napas pingsan. Biasa saja sambil nyopir, sambil jalan, sambil duduk, sambil masak Bu, hati kita menyebut Allahu Allah. Nah, ketika kita akan meninggal, kalaupun lidah kita udah keluh, nggak bisa berkata-kata lagi, tapi hati kita mengata Allah, Allah. Meninggal kita husnul khotimah. Inilah hamba-hamba Allah, pencinta Allah, selalu mengingat Allah, duduknya fisiknya bersama makhluk, dia bekerja dengan dunia, tapi hatinya selalu dengan Allah. Maka rahmat melimpah sehingga dia tidak mau pisah dari Allah, nggak mau jauh dari Allah. Andaikan laut dan pantai itu bisa terpisah, aku tak akan pisah denganmu ya Allah. Bu, Pak, dengan suami bisa pisah kita Pak, dengan istri bisa pisah Pak, tapi dengan Allah, di rumah dengan Allah, di pasar dengan Allah, di perjalanan dengan Allah, di dunia dengan Allah, di kubur dengan, setiap saat kita bersama Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersamamu dimanapun kau berada. Resapkan, hayati ini, kalimat Quran ini. Kita akan bangga, kita akan bahagia, gak perlu sedih lagi dengan apapun. Allah bersamamu. Nabi mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakar, la tahab,
Wala tahzan, innallaha ma'ana. Hai Abu Bakar, jangan takut, jangan gentar. Allah bersamamu. Tanda orang bersama Allah, hatinya menyebut Allah. Andaikan laut dan pantai terpisah, aku tak akan pisah denganmu ya Allah. Bercintaan denganmu di atas angkasa raya, rohku di alam malakut, rohku sampai ke aras, nggak ada yang mengganggu. Aku bermesraan denganmu dalam zikirku, dalam sujudku, dalam hatiku mengingatmu. Inka Krisni, cinta kita. Cintaku padamu kemanapun takkan ku bawa, walaupun harus berperang lautan barang. Hafal bunyinya? Cintaku padamu
Sinaran apa? Cinta